Shalom saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik. Hari ini kita akan belajar dari kisah hidup Abraham. Memang agak mundur sedikit setelah kita berbicara tentang Ratu Esther. Sebab memang ada beberapa bagian yang harus kita kupas tentang Abraham. Nah, pertanyaan pertama yang seringkali muncul di dalam benak banyak orang adalah siapakah Abraham yang begitu disegani dan dikagumi itu. Nah, ada satu pendapat yang muncul di Alkitab, yaitu dari penulis surat Yakobus. Kalau kita membaca Yakobus 2 ayatnya yang ke-23 begini ya. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, kenapa penulis surat Yakobus menyatakan bahwa Abraham ini adalah sahabat Allah? Nah, kalau kita perhatikan alasannya itu bisa dilihat dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Begini, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, begitulah Abraham, saudara-saudara, dia disegani dan dikagumi karena integritasnya. Imannya selalu bersanding dengan perbuatannya. Dia bisa berkata A, dia juga akan melakukan A. Tidak menyimpang, tidak berusaha untuk berdalih ini itu. Kok bisa Abraham begitu teguh di dalam iman? Ya bisa saja saudara-saudara, itu tergantung dari diri orang yang memang menjalaninya. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan, Abraham ini tetaplah manusia biasa seperti kita. Dia juga banyak mengalami kesulitan. Tetapi disitulah justru imannya diuji. Nah, kembali kita bertanya, saudara-saudara, siapakah Abraham? Nama yang dipakai sejak kecil adalah Abram. Dilahirkan dan dibesarkan di Ur Kasdim, sebuah kota yang tergolong cukup besar dan makmur saat itu. Nah, ayah Abraham bernama Terah. Dan Abraham memiliki saudara kandung Haran dan Nahor. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan memperhatikan silsilah berikut ini. Nah, saudara-saudara, sebenarnya tinggal bersama dengan sanak saudara di Ur Kasdim, hidup Abraham ini tidaklah akan kekurangan. Bahkan dikatakan hidup Abraham bersama dengan keluarganya sangat berkecukupan. Boleh dikatakan bahwa Abraham dan keluarganya hidup cukup mapan di zamannya. Dan ia menikah dengan Sarai, yang dikatakan Alkitab sebagai perempuan yang mandul. Nah, bagaimana perjodohan antara Abram dan Sarah, Alkitab tidak pernah menjelaskannya. Tetapi dengan Sarailah hidup Abraham mengalami banyak pergumulan bersama, melewati pergumulan bersama. Mereka melaluinya bersama-sama. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui, saudara-saudara, bahwa mereka tinggal di Ur Kasdim, kota Ur Kasdim masa itu, ternyata banyak para penyembahan berhala, ilah-ilah, begitu marak saat itu. Nah, salah satunya penganutnya adalah Terah, ayah Abraham. Kita akan membaca, saudara-saudara, kenapa begitu. Ini saya akan membacakan Yosua pasal 24, ayatnya yang kedua. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel.
Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yaitu Terah, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Ya, jadi Terah itu penganut, ya, enggak tahu istilahnya apa ya. Yang jelas menyembah kepada ilah-ilah, mungkin juga berhala dan seterusnya dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan Abraham sebagai anak? Nah, rupanya saudara-saudara, Abraham ini memilih untuk hanya menyembah kepada Allah saja. Artinya, ia mengambil keputusan yang berbeda dengan ayahnya. Sebuah keputusan yang ternyata menentukan sikap hidupnya di kemudian hari. Yang bisa menunjukkan keteguhan imannya di kemudian hari ketika imannya terus diuji. Dan bagaimana pengalaman awal iman Abraham ini diuji, yakni ketika Abraham mendapatkan perintah dari Tuhan. Itu dimulai dari Kejadian pasal 12 ayat 1 dan ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga. Jadi ada 3 ayat ya. Saya akan bacakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan kau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dengan kata lain, saudara-saudara, Abraham diminta oleh Tuhan untuk meninggalkan rumah tempat ia bercengkrama dengan keluarga besarnya. Ia diminta untuk meninggalkan kepapanan. Pergi ke negeri yang sama sekali tidak diketahui seperti apa dan bagaimana. Nah, bayangkan saudara-saudara, hidup bersama keluarga, sebenarnya Abraham tidak akan pernah berkekurangan. Kalaupun dalam perjalanan hidupnya ia mengalami masalah, toh ada sanak keluarga yang bisa membantunya. Tetapi karena firman Tuhan itulah Abraham begitu taat. Ia meninggalkan semua yang membuat hidupnya nyaman dan tenang. Apakah Abraham sebelumnya memikirkan? Apakah Abraham menerima begitu saja apa yang diinginkan Tuhan? Saudara-saudara, Abraham bukanlah robot. Ia tetap manusia yang mempertimbangkan segala sesuatu. Dan ketika ia mengatakan, ya Tuhan, aku akan pergi. Maka tentu itulah pertimbangan yang sudah dibuat oleh Abraham sehingga ia memutuskan. Abraham memilih untuk hidup dalam ketidakpastian dengan meninggalkan sanak keluarganya menuju negeri yang belum ia ketahui dan pahami. Nah, untuk banyak orang, saudara-saudara, barangkali keputusan yang bodoh. Ya, betapa tidak, saudara-saudara, kenyamanan ditukar dengan ketidakpastian. Dan bukan hanya itu. Kita tahu bahwa janji Allah kepadanya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan kau akan menjadi berkat. Sebenarnya, janji Tuhan ini tidak kunjung terpenuhi. Dan Abraham tidak mengetahui kapan janji Tuhan itu akan terwujud. Bahkan saudara-saudara, janji itu dikatakan sampai 3 kali oleh Allah. Sementara ia sendiri sampai usia yang sepuh tidak mendapatkan keturunan. Abraham tetap menuruti kehendak Tuhan sekalipun ia bertanya, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Sekalipun mungkin juga ada rasa keraguan di dalam hati Abraham, ini kok janji belum juga ditepati. Aku belum juga mendapatkan keturunan.
Itulah sebabnya Abraham coba berpikir, mungkin ia harus berkontribusi agar janji Tuhan ini dapat terwujud. Nah, salah satunya adalah bahwa ia ingin menjadikan hambanya orang Damsyik, yaitu Eliezer, itu sebagai ahli warisnya. Mungkin melalui dia, janji Tuhan itu akan tergenapi. Tetapi apa jawab Tuhan, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Kejadian 15. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan berkata lagi, ayat 5. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kembali saudara-saudara, Abraham diberikan janji Tuhan. Bahwa keturunan Abraham akan banyak seperti bintang-bintang di langit. Padahal istrinya sama sekali belum ada tanda-tanda akan hamil. Usia terus bertambah. Saudara-saudara, sebagai manusia yang normal, Abraham tentu juga berpikir, saya sudah meninggalkan kemapanan ke tempat yang penuh dengan ketidakpastian. Sekarang saya pun hidup di dalam ketidakpastian kapan memiliki anak kandung. Tetapi saudara-saudara, bagaimana respon Abraham? Ini menarik. Bahwa ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kira-kira apa yang bisa kita renungkan dari kisah awal mula Abraham memenuhi apa yang menjadi perintah Tuhan? Yang pertama, saudara-saudara, menurut hemat saya, iman yang berarti kesetiaan kepada Tuhan memang adalah sebuah anugerah. Sekaligus hasil pengolahan dan tanggapan atas rahmat Allah. Kesetiaan itu mengandung pengetahuan dan pengenalan akan siapa Allah yang sebenarnya. Nah, pergulatan Abraham tidak ada dasar untuk berharap lagi atas kebenaran janji Allah membuahkan kegembiraan. Semula ia bernama Abram, dan kemudian Allah menamainya Abraham, yang berarti bapa banyak orang. Memang terkesan ironis, karena sampai masa senja pun ia tidak memiliki keturunan. Sementara Allah juga menjanjikan untuk menjadikannya bapa bangsa-bangsa, terkesan seperti menjadi bahan tertawaan. Akan tetapi saudara-saudara, nama dan janji itu bukan bahan ejek-ejekan. Ketika Allah mengubah namanya menjadi Abraham, ia menjadi bapa kaum yang mendapat belas kasihan dari Tuhan. Iman bukan sekedar kesetiaan, tetapi iman juga adalah anugerah. Hasil dari kita memahami siapa Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Nah, yang kedua saudara-saudara, berjalan menelusuri ketidakpastian hidup merupakan perjalanan bagaimana sesungguhnya hidup beriman. Beriman tidak lantas otomatis semuanya serba jelas, menjadi jelas. Beriman tidak lantas otomatis semuanya itu menjadi serba mudah dan semuanya akan lancar. Namun ada satu hal yang pasti, kebaikan Tuhan tidak akan pernah menjauh dari orang-orang yang tetap beriman. Ini menarik saudara-saudara, saya membaca kesaksian pemazmur.
Saya catat di Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Menyebutkan begini. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saya ulangi. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun tanpa pandemi corona, hidup kita sebetulnya sudah penuh dengan ketidakpastian. Seperti apakah masa depan kita, bagaimana keadaan kita esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tidak pernah ada yang tahu. Sehebat apapun kita membuat rencana, tetapi jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Ya, dengan adanya pandemi corona saat ini kita diingatkan lagi bahwa hidup kita ini penuh dengan ketidakpastian. Kenyataan seringkali berbeda dengan harapan. Sekalipun begitu, saudara-saudara, kita punya satu kepastian. Ada Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Memang terpenuhinya janji Tuhan tidak selalu di waktu yang kita inginkan. Namun janji Tuhan pasti akan terwujud suatu saat kelak. Dan yang perlu kita pastikan juga di dalam hidup ini adalah tetap setia beriman kepada Tuhan. Setialah untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan, maka sepahit apapun hidup Anda, sepahit apapun hidup kita, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun mungkin di tengah-tengah ujian hidup, kita pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih kalau Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terlebih ketika ada banyak tantangan hidup, ketika kami mengalami tantangan hidup, bahkan seolah kami merasa begitu jauh dari Tuhan, tetapi Engkau selalu mendekat kepada kami. Karena itu terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu baik, yang selalu berbelas kasih. Bisa memahami keadaan kami, bisa mengerti keadaan kami, bahkan Engkau juga yang dengan tangan kasih-Mu menopang. Bahkan ketika kami sedih, ketika kami tidak berdaya, Engkau memeluk kami. Kami bersyukur Tuhan, ketika tidak sedikit orang yang sedang mengalami kegundahan, kegelisahan, bahkan keputusasaan di tengah-tengah hidup saat ini, Engkau selalu hadir di tengah-tengah mereka melalui orang-orang yang memberikan pertolongan, orang-orang yang bersedia untuk mendengar keluh kesah mereka, orang-orang yang selalu Tuhan pakai untuk bisa menjadi malaikat bagi mereka yang kesulitan. Karena itu Tuhan berkatilah mereka-mereka, dan terutama kuatkanlah iman mereka yang sedang mengalami berbagai tantangan dan cobaan hidup. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya bisa berubah dan berganti. Dari sedih menjadi bahagia. Dari duka bisa menjadi suka. Dari penderitaan bisa menjadi kesukacitaan. Dan semuanya hanya mungkin jika Tuhan yang mengerjakan. Kami berdoa untuk situasi saat ini, ya Bapa. Kondisi pandemi corona kami tidak pernah tahu. Mungkin vaksin memang sudah diupayakan. Tetapi berakhirnya pandemi ini kami tidak pernah tahu, dan karenanya kami ingin menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong melalui pemerintah, para ahli yang mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, dan sehingga pada saatnya corona bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kami. Karena toh kami harus hidup berdampingan, kami memang tetap harus waspada,
tetapi kami juga harus mengerjakan kehidupan kami, menjalankan kehidupan kami apa adanya. Engkau berkati setiap orang saat ini dimanapun mereka berada, dan kami yakin dan percaya Engkau memberkati mereka, memberikan kekuatan bagi mereka yang saat ini mengalami kelemahan, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan terutama Tuhan, Engkau memberikan sukacita bagi mereka yang saat ini sedang mengalami kesedihan. Kami yakin dan percaya Allah bekerja, dan Engkau selalu bekerja pada waktunya, dan itu yang memberikan kami sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang jauh dari sempurna yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian materi ngopi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Sampai ketemu hari Rabu yang akan datang. Tuhan berkati. Amin.